dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul konsep organisasi humas. Sebelum kita mulai, kita perkenalkan diri dulu dengan saya sendiri, Cindy Olivia dengan NIM 2430302009 dan rekan saya Fadila Zaryanti dengan NIM 2430302013. Baik, kita lanjut pembahasan. Yang pertama kita membahas yaitu yang konsep organisasi humas. Yang pertama yaitu makna organisasi public relation atau humas. Istilah organisasi berasal dari bahasa Latin yaitu organisare yang secara harfiah berarti paduan dari bagian-bagian satu sama lainnya yang saling bergantung. Di antara para ahli ada yang menyebut paduan itu sistem, ada juga yang menamakannya sarana. Menurut FPRS yang mendefinisikan organisasi sebagai sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, mulai jenjang kepangkatan dan pembagian tugas. Kita lanjut yang kedua, yaitu organisasi tujuannya. Ketika organisasi sudah tidak teratur, maka manajemen sangat dibutuhkan untuk membenahi organisasi agar menjadi lebih baik. Setiap organisasi memiliki keterbatasan akan sumber daya manusia, uang, dan fisik untuk mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan mencapai tujuan sebenarnya tergantung pada tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen menentukan keefektifan dan efisiensi ditekankan pada melakukan pekerjaan yang benar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri organisasi, yaitu yang pertama yaitu mempunyai tujuan dan sasaran. Yang kedua mempunyai keterkaitan format dan tata tertib yang harus diikuti. Yang ketiga adanya kerjasama dari kelompok orang. Yang terakhir itu mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Selanjutnya itu tujuan humas. Tujuan pengembangan hubungan masyarakat adalah untuk memastikan bahwa semua organisasi di masyarakat memiliki hubungan yang harmonis dengan mendesain ulang interaksi mereka dengan berbagai aspek masyarakat. Di era mereka dengan berbagai aspek masyarakat di globalisasi saat ini, humas semakin dikenal sebagai sumber informasi yang paling dapat diandalkan. Selanjutnya kita membahas model humas dan teori sistem dan lingkungan organisasi. Yaitu yang pertama, yaitu model dalam humas. Menurut James dan Forbes, terdapat 4 model humas. Yang pertama, yaitu model agen pemerintahan. Yang kedua, model informasi publik. Yang ketiga, model asimetris dua arah. Yang terakhir itu model simetris dua arah. 3 model pertama itu merefleksikan praktik public relation yang berusaha mencapai tujuan organisasi melalui persuasif. Adapun model yang berfokus pada usaha menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan publik atau kelompok lainnya. Yang kita maksud yang pertama itu agen pemerintahan atau press agency, yaitu merupakan model yang menunjukkan informasi bergerak satu arah dari organisasi menuju publik. Model ini bermakna sama dengan promosi dan publisitas. Praktisi public relation yang mempraktikkan model ini mencari kesempatan agar citra positif organisasi. Kesempatan agar citra positif organisasi muncul di media. Model ini tidak banyak melakukan riset tentang publik, tetapi melakukan taktik propaganda seperti penggunaan nama selebriti dan hal-hal yang bisa memancing perhatian banyak orang. Dengan demikian, halayak lebih tertarik dengan informasi yang diberikan oleh organisasi yang bersangkutan. Kita masuk yang kedua, yaitu informasi publik. Informasi publik ini berbeda dengan agen pemberitaan karena tujuan utamanya adalah memberitahu publik bukan untuk promosi dan publisitas. Akan tetapi, alur promosi dan publisitas komunikasi masih tetap satu arah. Model ini mewakili praktik public relation di pemerintahan.
yang bisa memperoleh dukungan dari publik. Adapun timbal balik dari penjelasan tersebut, organisasi dengan model ini masih tertarik mengenai cara publik menyesuaikan diri dengan mereka daripada organisasi yang menyesuaikan dengan kepentingan publik. Selanjutnya, kita masuk ke peran humas dalam organisasi. Peran public relation merupakan salah satu kunci penting untuk pemahaman fungsi public relation dan komunikasi di dalam organisasi. Dengan begitu, akan terjalin suatu hubungan yang harmonis antara organisasi dan publik. Menurut Daphne 2009 dalam tulisannya mengatakan bahwa peran public relation adalah sebagai jembatan antara organisasi dengan publik atau antara manajemen dengan pegawainya agar tercapai mutual understanding atau saling pengertian antara kedua belah pihak. Public relation ini bertindak sebagai komunikator ketika manajemen berhubungan dengan para pegawai. Selain itu juga ada peran lain yang dijalankan public relation namun tergantung pada organisasinya. Selanjutnya akan dibahas dengan rekan saya. Selanjutnya adalah B. Organisasi profesi humas. 1. Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia. Pada tanggal 15 Desember 1972, para praktisi humas di Indonesia mendirikan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas di Jakarta. Tujuan Perhumas adalah sebagai berikut: A. Meningkatkan perkembangan dan keterampilan profesional hubungan masyarakat Indonesia. B. Memperluas dan memperdalam pengetahuan mengenai hubungan masyarakat. C. Meningkatkan kontak dan pertukaran pengalaman di antara para anggotanya. D. Menyelenggarakan hubungan dengan organisasi-organisasi serumpun dengan bidang hubungan masyarakat di dalam maupun di luar negeri. 2. Asosiasi Perusahaan Public Relations. Di Indonesia juga terdapat organisasi yang memimpin perusahaan humas, yakni Asosiasi Perusahaan Public Relations atau bisa disebut APRI. APRI didirikan pada 10 April 1987 di Jakarta, bersifat independen. Tujuan APRI adalah sebagai berikut: A. Menghimpun, membina, dan mengarahkan potensi perusahaan public relations nasional agar secara aktif. B. Mewujudkan fungsi public relations yang sehat, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan kode praktik dan kode etik yang lazim, berlaku secara nasional dan internasional. C. Mengembangkan dan mewujudkan kepentingan asosiasi dengan memberikan kesempatan kepada para anggota dengan konsultasi dan kerja sama serta memberikan saran bagi pemerintah. D. Memberikan informasi kepada klien bahwa anggota APRI memenuhi syarat untuk memberikan nasihat dalam bidang public relations dan akan bertindak untuk klien menurut kemampuan profesionalnya. 3. Organisasi profesi humas di luar negeri. Berikut beberapa profil organisasi profesi dari negara-negara di dunia. A. Public Relations Society of America. Berkantor pusat di New York, PSA berdiri pada tahun 1947. PSA memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyatukan mereka yang melakukan kegiatan di bidang humas. 2. Mempertimbangkan segala masalah yang dihadapi di bidang kehumasan. 3. Merumuskan, memajukan, dan menjelaskan tujuan fungsi humas dan seterusnya kepada kelompok-kelompok usaha. 4. Memperbaiki hubungan pelaksanaan humas dengan para majikan dan para klien. B. Institute Public Relations of British. IPR merupakan organisasi humas di Inggris yang didirikan secara resmi dan mendapat pengakuan pada tahun 1964. Tujuan IPR adalah sebagai berikut. Yang pertama, memajukan perkembangan humas. Yang kedua, mendorong dan memupuk ketaatan pada standar profesional yang tinggi untuk para anggotanya. 3. Mengatur diskusi, pertemuan, dan lain-lain mengenai masalah yang menjadi pertimbangan bersama dan secara umum bertindak sebagai wadah bagi pertukaran gagasan mengenai praktik kehumasan. C. Netherlands Society of Public Relations. Beberapa tokoh terkemuka di Belanda merintis perhimpunan profesi humas yang pada tahun 1992 telah mendapat izin dan kerajaan dengan nama Netherlands Society of Public Relations. Pada tahun 1979, namanya diganti menjadi NGPR atau Vereniging for Public Relations Informatie atau Asosiasi PR dan Informasi. 4.
4. Organisasi Profesi Humas Internasional. Organisasi Humas tingkat internasional terbentuk pada Mei 1955 dalam suatu pertemuan di Stanford, Oklahoma. A. Menyediakan jalur bagi pertukaran gagasan dan pengalaman profesional antara mereka yang berurusan dalam kegiatan humas mengenai kepentingan internasional. B. Mengadakan rotasi apabila anggotanya setiap saat memerlukan pemberitahuan dan bimbingan. C. Membantu mencapai kualitas tertinggi tentang praktik kehumasan, umumnya di seluruh negara, terutama di bidang internasional. Baik, terima kasih. Kami akhiri presentasi kami dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.